1, 2, 3, come on. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini di pertemuan kita ya, setelah sekian lama 4 hari kita nggak bertemu, dan kita bertemu lagi di video pembelajaran. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran IPA ya. Jadi persiapkan buku catatan, buku latihan, serta alat tulismu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kemarin kita udah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, kita masuk ya pada materinya. Yang pertama kita masuk adalah keturunan atau sifat yang diwariskan dari orang tua. Oke, nah sifat yang diwariskan oleh orang tua ini ya, yang berarti adalah ayah dan ibu ya. Sifat itu bermacam-macam ya. Ada warna kulitnya, ada tinggi badan, kemudian tipe rambut ataupun bentuk wajah. Nah, kira-kira untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan kamu, coba kamu lihat kembali. Kalau ada foto-foto kamu atau kecil ya, kamu lihat perkembangan kira-kira sifat yang diwariskan dari orang tuamu itu, kira-kira yang dalam diri kamu itu lebih dominan siapa? Kira-kira dominan papa atau mama? Ya, bisa kalian lihat ya perbandingannya, bisa kalian tanyakan sama orang tuamu. Nah, itu yang pertama, yaitu keturunan. Kemudian yang kedua adalah makanan. Nah, kalau untuk makanan kalian dari kecil pun sudah diingatkan ataupun sudah tahu tentang istilah 4 sehat 5 sempurna ya, dimana makanan yang bergizi ya itu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama untuk kalian yang masih kecil, karena kalian adalah masa-masa pertumbuhan dan berkembang ya. Kita akan lihat kira-kira menu 4 sehat 5 sempurna itu seperti apa sih. Nah, kita lihat ya. Yang pertama ya, yang diperlukan oleh tubuh itu adalah karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, dan yang terakhir adalah mineral. Nah, untuk menunya kita boleh cek ya. Ada 5 menu yang biasanya termasuk dalam 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah makanan pokok ya. Seperti yang kalian tahu, makanan pokok itu bisa nasi ataupun jagung ya, karena mereka merupakan karbohidrat yang merupakan sumber tenaga. Yang kedua yaitu lauk pauk. Nah, biasanya untuk lauk pauk ini itulah yang mengandung protein ya, dan juga lemak, dimana protein itu digunakan sebagai zat pembangun dan lemak itu adalah sumber tenaga juga. Dimana kalau untuk lauk pauk itu biasanya terdiri dari tempe, telur, ataupun daging ya. Nah, yang ketiga itu adalah sayur mayur ya, sayur-sayuran. Jadi yang nggak suka makan sayur, mulailah dari sekarang untuk mengkonsumsi sayur ya. Di dalam sayur-sayuran ya biasanya itu mengandung vitamin dan mineral ya, yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menjaga tubuh tetap sehat ya. Biasanya ada sayur bayam, kangkung, yang juga paling disukai anak-anak itu adalah daun singkong ya, kalau untuk di Kalimantan ya. Nah, yang keempat itu adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan juga mengandung vitamin dan mineral ya.
Kemudian contoh-contohnya seperti buah jeruk, pisang, pepaya, ataupun buah yang lainnya ya. Dan yang terakhir adalah susu ya, karena mengandung semua zat gizi, itu mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan kamu, terutama untuk tulang kamu ya, karena susu juga mengandung kalsium. Nah, itulah yang disebut dengan menu sehat ya, yang terdiri dari 4 sehat 5 sempurna yang seperti yang kita bahas tadi. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, dan juga ada mineral. Nah, untuk makanan ya, biasanya ada beberapa bahan ya, yang alami ataupun yang buatan, yang dicampurkan ke dalam makanan ataupun minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama adalah bahan pewarna. Nah, biasanya kan kalian suka sekali makan makanan yang ataupun minuman ya, yang berwarna cantik. Nah, biasanya tuh suka. Kalian ketahui ya, untuk bahan perwarna untuk makanan itu ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami itu biasanya misalnya seperti pada kue, misalnya kue pandan, berarti menggunakan daun pandan atau daun suji ya, hingga menghasilkan warna hijau, ataupun yang berwarna orange misalnya menggunakan wortel. Contohnya misalnya kalau yang untuk bahan pewarna buatan itu yang biasanya untuk di makanan kita ya, itu adalah tartrazin ya, dimana itu memberikan warna kuning, biasa diberikan untuk permen ataupun saus ya, hingga menghasilkan warna yang terang, warna yang cantik. Jadi untuk bahan pewarna ini ya, dilihat juga kalau kita konsumsi terlalu berlebihan maka akan berefek pada kesehatan. Jadi lebih sehat makan makanan yang diolah sendiri dengan bahan yang alami. Selain itu juga ada yang disebut dengan bahan pemanis ya, untuk di makanan dan minuman biasanya diberikan pemanis buatan ya. Kalau pemanis alami itu seperti gula ya, madu itu pemanis alami. Kalau untuk pemanis buatan itu misalnya adalah sakarin ya, kemudian aspartam dan lainnya, itu jenis untuk yang buatan. Ada juga bahan pengawet makanan. Untuk bahan pengawet makanan ya, terutama makanan yang pada kemasan, harus hati-hati karena di makanan kemasan biasanya tertera tanggal expirednya. Jadi harus kalian lihat terlebih dahulu sebelum membeli ya, karena bahan pengawet makanan ini gunanya adalah mengawetkan makanan lebih tahan lama ya. Kalau kita mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang sudah pada tanggal kadaluarsanya akan berefek pada tubuh kita ya. Jadi harus memperhatikan sebelum belanja mengkonsumsi, perhatikanlah tanggal expired atau tanggal kadaluarsa dari makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Nah, untuk bahan pengawet makanan ini ada yang alami, ada yang buatan. Kalau untuk mengawetkan makanan secara alami itu bisa digunakan gula atau garam, kemudian dikeringkan, dijemur ataupun disimpan di lemari es atau kulkas ya. Kalau pengawet buatan itu misalnya seperti boraks, formalin dan lainnya ya. Jadi harus ekstra hati-hati dalam memilih makanan dan minuman ya. Kemudian yang terakhir adalah bahan penyedap atau penguat rasa. Nah, biasanya di makanan ini sering juga ya, penyedap itu diberikan untuk memberikan rasa yang lebih nikmat, lebih lezat pada makanan. Nah, biasanya kalau untuk yang alami itu bisa menggunakan bawang,
merica, cabai, pala, ketumbar dan lainnya, bahan-bahan rempah ya. Sedangkan kalau untuk buatan itu ada menggunakan MSG ya, dan juga asam cuka. Jadi yang sudah dibuat di rumah itu lebih bersih, lebih higienis, lebih sehat. Sudah 3 faktor yang mempengaruhi ya. Kemudian faktor keempat itu adalah istirahat ya. Sangat diperlukan istirahat yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Makanya kamu selalu diingatkan untuk tidur itu tidak terlalu larut malam ya. Standar untuk anak-anak tidur itu jam 9, paling lama jam 10 malam itu udah paling lamanya. Jam 9 itu standar kamu udah tidur ya, untuk tidur malam ya. Jangan tidur pagi ya, itu tidak boleh, itu tidak sehat. Nah, kenapa kita perlu istirahat? Karena untuk mengembalikan stamina tubuh kita. Yang berikutnya, yang terakhir adalah olahraga dan rekreasi. Olahraga penting untuk tetap menjaga tubuh kita untuk sehat dan bugar. Tidak terlalu dipaksakan untuk olahraga ekstrim ya, cukup misalnya lari atau berjalan ya, kemudian bersepeda ya, entah di halaman rumah pun tidak apa-apa ya, tidak harus ke jalan besar ya. Yang pasti adalah jangan sampai tetap punya pola atau kebiasaan itu mager, malas gerak ya. Maunya tidur aja, ada rebahan aja kerjanya ya. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini, kita dilarang atau dibatasi untuk kegiatan di luar, maka lebih banyak kegiatan di rumah. Jangan sampai mager ya. Kalau di rumah bergerak ya, untuk menghasilkan keringat biar tubuh tetap segar, tetap sehat. Yang kemudian rekreasi itu artinya ada saatnya kamu untuk rileks, nyantai ya. Makanya ada hari-hari di mana kita bisa bersantai bersama keluarga, itu dapat merefresh ataupun membuat diri kita tidak tertekan, tidak stres. Itu gunanya rekreasi ya. Nah, kita sudah membahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama tadi adalah keturunan atau sifat yang diturunkan dari orang tua. Yang kedua adalah makanan, di mana 4 sehat 5 sempurna yang diperlukan. Kemudian adalah bahan makanan, terutama bahan makanan alami dan buatan untuk makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian istirahat ya, yang keempat istirahat. Yang kelima adalah olahraga dan rekreasi. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kamu biar pertumbuhan dan perkembangan kamu itu bagus ya, dan kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Untuk pelatihan di rumah, buatlah sebuah resep menu sehat untuk di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nomor 2, apa yang harus kita perhatikan dalam memilih makanan dan minuman yang sehat. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!